Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini, hari Selasa dalam acara Renungan Harian. Dan satu hal, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Supaya apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari hari ini, yaitu firman-Mu, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam Matius pasal 14, ayat 22 sampai dengan ayat 33 ini menceritakan bagaimana satu kali bahwa Yesus berkata kepada murid-murid, kalian berangkat dahulu ke seberang, kalian berlayar, sementara Yesus berdoa. Ketika beberapa mil dari daratan itu, tiba-tiba ada angin yang begitu hebat sehingga perahu itu mulai oleng. Dan apa yang terjadi saudara, ada badai topan yang begitu dahsyat dan mereka semua mulai kehilangan arah. Dari perikop ini kita akan pelajari, saudara kasih Tuhan, kita harus memiliki iman yang teguh. Ketika badai datang Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mereka mulai kehilangan arah. Tetapi yang saya lihat di sini, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertanggung jawab, Allah yang tidak tinggal diam. Ketika mereka sedang mengalami satu masalah badai begitu hebat, Yesus tahu apa yang mereka sedang hadapi. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus berjalan di atas air. Jam 3 malam, Yesus berjalan di atas air. Ketika murid-murid sedang melihat bahwa Yesus sedang berjalan di atas air, mereka menyangka bahwa itu adalah hantu. Semakin mendekat, mereka juga masih menyangka bahwa itu adalah hantu. Tetapi ketika Yesus mulai mendekat, mereka berkata, Yesus adalah Tuhan. Itu Tuhan. Dari peristiwa ini kita akan lihat saudara, Yesus berjalan di atas air. Ada satu keinginan yang kuat untuk Petrus ingin juga sama berjalan di atas air. Yesus berkata, ayo Petrus, mari kita jalan. Pada waktu langkah pertama, apa yang terjadi? Petrus sudah berjalan di atas air. Sudah langkah yang pertama, Petrus mendengar desiran air, desiran ombak yang begitu luar biasa. Sehingga hati Petrus mulai goyang. Hati Petrus mulai takut, mulai bimbang. Dan akhirnya Petrus jatuh dan tenggelam. Sampai Petrus berkata, Tuhan tolonglah. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Iman yang teguh, inilah satu tema yang saya ambil pagi hari ini. Memang begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan pergumulan yang kita hadapi. Secara logika membuat kita takut, membuat kita cemas. Dan akhirnya banyak orang mengalami keputusasaan. Banyak orang Kristen mengalami tawar hati. Kenapa hal itu bisa terjadi saudara? Karena mereka tidak memiliki iman yang teguh. Pada waktu mereka mendengar badai-badai kehidupan. Pada waktu mereka mendengar gelombang-gelombang kehidupan. Nah saudara, seringkali kita mulai bimbang. Mulai berkata Tuhan masih ada atau tidak. Mulai khawatir, mulai takut. Seperti yang Petrus alami. Iman dia mulai goyah. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan pagi hari ini saya percaya. Yang Tuhan inginkan hari ini. Milikilah iman yang teguh. Milikilah iman yang kuat. Ketika kita memiliki iman yang teguh. Sehebat apapun badai-badai kehidupan yang kita sedang hadapi, saudara tidak akan putus asa. Sebab kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan Yesus berkata pula, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu pagi hari ini saudara,
Apa yang menjadi ketakutan dalam hidup saudara? Apa yang menjadi kebimbangan dalam hidup saudara? Apa yang sedang kau hadapi dalam kehidupan ini? Gelombang-gelombang, badai-badai kehidupan ini. Mari kita memiliki iman yang teguh. Ketika kita memiliki iman yang teguh, maka saudara akan tetap kuat. Dan orang yang kuat mempunyai ciri adalah orang yang mampu mengatasi satu kehilangan. Kiranya firman Tuhan menjadi acuan bagi kita saudara ketika kita mempersiapkan diri untuk memasuki tahun 2022 ini saudara. Bukan berarti saudara hidup ini bebas dari tantangan, tidak, bahkan lebih hebat lagi. Tetapi ketika kita mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru saudara, milikilah iman yang teguh. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Sebab rancanganku padamu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang menjadikan masa depan kita penuh harapan. Mari kita mempersiapkan diri saudara kasih Tuhan untuk kita menyambut di tahun yang baru dengan iman yang teguh. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan ke dalam kehidupan kami bahwa hidup kami tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari persoalan, tidak lepas dari pergumulan. Mungkin hari ini setiap umat-Mu sedang mengalami satu pergumulan yang sangat hebat. Secara logika, secara kasat mata mungkin sudah tidak ada harapan. Tapi kami percaya hari ini, sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, supaya kami tetap memiliki iman yang teguh. Iman yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan iman yang mempunyai kepastian untuk hari esok. Terima kasih Bapa di surga. Setiap umat-Mu ya Tuhan yang mengikuti acara hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Berkat yang luar biasa boleh Tuhan curahkan. Khususnya ketika kami menghadapi badai-badai kehidupan ini. Kami percaya kami tidak takut. Sebab tangan Tuhan sanggup menopang kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas hari ini. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap optimis dan kita akan mempersiapkan diri untuk kita memasuki tahun 2022. Dan saya percaya ada terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Amin.